Yov, di manakah Bapa? Begitulah arti nama Ayub dalam bahasa Ibrani yang mengatakan pengalaman hidupnya seperti yatim tanpa bapa. Namun bukan demikian kenyataannya, karena dia tetap di dalam jalan Tuhan. Pada saat menderita, justru ia semakin mengerti kemahakuasaan Tuhan yang tidak perlu lagi dipertanyakan. Sebab yang terutama dan utama hanyalah mempercayakan diri kepada belas kasihan-Nya. Sangat tepat lagu nyanyian bahasa Batak, Adong doa mada di surga. Ada Bapa di surga yang senantiasa berbelas kasih atas kita setiap orang. Selamat hari Minggu ke-22 setelah Trinitatis Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak kami yang terkasih. Mari kita bersuka cita dengar-dengaran akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Ayub 42 ayat 1 sampai dengan 6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dengan menyesal. Aku duduk dalam debu dan abu. Saat kita menghadapi berbagai hal yang sulit, yang membuat kita gelisah, kepada Tuhanlah kita berharap dan berserah akan persoalan pelik tersebut. Dia sanggup melakukan banyak hal bagi ciptaannya. Memang bila hanya dari diri sendiri memikirkan berbagai persoalan yang kita alami, tentunya hidup akan semakin terpuruk dan justru memperburuk keadaan. Maka sangat tepat mempercayakan diri sepenuhnya kepada Sang Khalik, sekaligus mengerjakan apa yang boleh dilakukan. Pengalaman hidup Ayub, khusus saat mengalami beragam persoalan, ternyata membawa perubahan bagi dirinya, terutama dalam pengalaman spiritualitasnya. Dia mengakui keberadaan Allah sebagai Allah yang tak terbatas dan memohon ampun akan ketidakberdayaannya selama ini. Sampai-sampai berpikir dan berkata-kata di dalam keterbatasannya. Ternyata penderitaan bagi orang saleh tidak akan menjauhkannya dari Tuhan. Justru dengan hal pahit yang dia terima, membuatnya mengenal sahabat yang baik. Dan sahabat yang setia adalah Tuhan. Firman Tuhan mencerdaskannya dalam bertindak. Kesimpulan Ayub dalam pengalamannya dikatakan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Karena rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera. Maka kita bersuka cita dalam berbagai rancangannya. Dia berdaulat penuh kebijaksanaan, menentukan berbagai hal bagi ciptaannya. Bangsa Niniwe tidak jadi dihukum saat mereka bertobat dari perilaku yang jahat. Kesembuhan diberikan bagi Raja Hizkia yang sakit dan ditambahkan umurnya. Ombak yang ganas dihentikan manakala para murid sudah mulai ketakutan dalam pelayarannya. Masih banyak hal yang baik yang diperbuatnya untuk kebaikan ciptaannya. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Jadi sudah sangat jelas bagi Ayub berbagai hal tindakan Allah di luar pemahaman manusia. Maka manusia sering salah bila terburu-buru mengambil kesimpulan dalam suatu peristiwa dengan ketentuannya. Lalu saat Tuhan menyatakan firman-Nya, perspektif Ayub berubah. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau,
Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi di dalam pemahaman yang diperbaharui, Ayub sudah dapat menerima keadaannya. Ia adalah manusia yang terbatas. Tentang masa depan yang belum pasti, ada kepastian bersama Tuhan yang sudah menenangkannya. Ayub mengakui kesalahannya dan siap taat mengasihi Allah dalam sehat atau sakit. Berserah kepada Allah dalam iman dan pengharapan, walau belum memahami segala sesuatu. Tetapi ketenangannya adalah saat menyerahkan seluruh persoalan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam kebijaksanaannya melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita akan tetap bersukacita pada saat berserah kepada Dia di dalam berbagai situasi hidup kita. Sebab Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala hal bagi umat ciptaannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Ketika kami sulit mengerti akan keadaan kami, biarlah kami tetap teguh di dalam iman dan sepenuhnya mempercayakan diri kepada Engkau. Sertai kami ya Tuhan, banyak orang-orang yang sedang berdoa, memohon kesembuhan, memohon berbagai hal kepadamu. Biarlah mereka boleh tenang oleh firman Tuhan, oleh Tuhan yang menenangkan mereka setiap orang. Terima kasih Bapa untuk keselamatan yang telah kami terima. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.